Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Al-Madinah. Puji syukur Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi di dalam nuansa bulan Ramadan. Semoga kita semuanya diberi kesehatan dan dapat menyelesaikan kewajiban puasa bulan Ramadan ini secara sempurna. Anak-anakku, langsung saja mari kita awali kegiatan renungan Ramadan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, dalam renungan hari ini Pak Aziz akan mengkisahkan kepada kalian tentang kedermawanan seorang tukang sol sepatu. Langsung saja anak-anakku, selamat mendengarkan. Jadi pada musim haji ada salah satu alim ulama bernama Abdullah bin Mubarak yang juga ikut menunaikan ibadah haji. Sampai pada suatu malam ia bermimpi ketika dalam melaksanakan ibadah haji. Dalam mimpinya ia lihat malaikat turun dari langit dan membicarakan tentang jamaah haji. Salah satu malaikat bertanya kepada malaikat yang lain, berapa jumlah orang yang berhaji pada tahun ini? 700.000 orang, jawab malaikat yang lain. Lalu dari 700.000 orang itu, berapakah yang hajinya diterima oleh Allah sebagai haji mabrur? Jawab malaikat yang lain, tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Mendengar hal itu, dalam mimpinya Abdullah bin Mubarak gemetar dan merasa sangat sedih. Kenapa orang-orang yang sudah berjuang begitu luar biasa sehingga mereka dapat hadir di kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dengan susah payah, melewati rintangan-rintangan yang luar biasa, namun hajinya tidak diterima oleh Allah. Kemudian malaikat berkata, namun ada seorang yang ia tidak datang ke sini diterima oleh Allah sebagai haji mabrur, dan berkatnya semua ibadah haji dari 700.000 orang itu akhirnya diterima oleh Allah. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mubarak pun terheran-heran. Siapakah satu orang ini yang dia tidak hadir, tidak mengikuti ibadah haji, namun tercatat sebagai haji mabrur diterima oleh Allah, dan berkatnya dengan perantaranya 700.000 orang yang sebetulnya ibadah hajinya tidak diterima oleh Allah, namun diterima oleh Allah. Kemudian para malaikat mengatakan, ia adalah seorang tukang sol sepatu dari kota Damaskus. Akhirnya setelah selesai ritual ibadah haji, Abdullah bin Mubarak ini pun penasaran dengan orang tersebut. Akhirnya dia tidak langsung pulang, melainkan dia pergi ke kota Damaskus untuk mencari tukang sol sepatu ini yang bernama Sa'id bin Mukhafah. Sesampainya di kota Damaskus, ia mencari-cari di manakah ada tukang sol sepatu. Akhirnya bertemu dengan beberapa orang, namun ia tidak menemukan seorang yang bernama Sa'id bin Mukhafah. Hingga di tengah keputusasaannya, ia bertemu dengan Sa'id bin Mukhafah. Ditanyalah namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah engkau adalah Sa'id bin Mukhafah? Ya, benar, itu adalah namaku. Siapakah bapak ini sehingga mencariku? Tanya Sa'id. Kemudian Abdullah bin Mubarak pun menyampaikan bahwa sebenarnya
dia jauh-jauh dari kota Mekah karena penasaran dengan apa yang diperbuat oleh Sa'id bin Khawfah. Akhirnya Abdullah bin Mubarak pun menceritakan mimpinya. Mendengar hal itu, Sa'id pun menjadi terheran-heran, dan dia tidak tahu mengapa Allah mencatat dirinya sebagai haji mabrur, padahal ia tidak pernah menunaikan ibadah haji. Namun ia ingat sebuah peristiwa yang mana sebetulnya tahun ini dia akan menunaikan ibadah haji, namun tidak jadi menunaikan ibadah haji. Kemudian Sa'id mengisahkan kepada Abdullah bin Mubarak bahwa selama ini ia menabung, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk bisa menjadi bekal ia menunaikan ibadah haji. Setelah uang itu terkumpul, ia pun berniat untuk berangkat ibadah haji. Namun pada suatu malam, ketika itu istrinya yang sedang hamil mencium bau daging yang dimasak dari tetangga sebelah, dan istrinya meminta agar Sa'id ini memintakan sedikit daging untuk ia makan. Akhirnya Sa'id pun keluar rumah dan mencari dari mana sumber bau sedap itu. Dilihatnya ternyata berasal dari sebuah rumah atau gubuk yang hampir rubuh. Ia pun memberanikan diri mengetuk pintu dari rumah tersebut. Diketuk pintunya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada jawaban dari rumah tersebut dari seorang wanita. Dibukalah pintu rumah tersebut. Dilihat oleh Sa'id, di situ ada seorang ibu bersama anak-anaknya sedang bersiap-siap untuk memakan daging yang terlihat begitu enak dan berbau begitu sedap. Kemudian Sa'id pun memberanikan diri untuk meminta sedikit daging dari ibu tersebut. Ibu, sesungguhnya istriku mencium dari rumah bau masakan ibu, dan dia meminta sedikit untuk dapat ia nikmati. Kemudian wanita tersebut pun menyampaikan bahwa sebetulnya daging ini halal untuk kami, namun haram untuk bapak dan istri. Mendengar hal itu Sa'id pun terheran-heran. Kemudian Sa'id pun bertanya, mengapa daging itu halal untuk Anda dan anak-anak Anda, namun haram untuk aku dan istriku? Kemudian ibu itu menceritakan bahwa sudah beberapa hari ini kami kelaparan, kami tidak punya bahan makanan. Bahkan kami terasa ingin mati. Sampai akhirnya aku berasa keluar untuk mencari makanan, dan aku temukan seekor bangkai. Aku bawa pulang, aku masak. Karena untuk demi bertahan hidup aku dan anak-anakku. Sehingga masakan ini, daging ini berasal dari bangkai, halal untuk kami untuk bertahan hidup, namun haram untuk Anda yang masih mampu makan dari makanan yang lain yang halal. Mendengar hal itu Sa'id pun bersedih. Kemudian pulang dan menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Wahai istriku, sesungguhnya aku lihat dari rumah seorang janda dan anak-anaknya yang kesulitan dalam memperoleh bahan makanan sehingga terpaksa memasak bangkai. Mendengar hal itu akhirnya istrinya pun terenyuh, dan mereka berdua bersepakat uang yang seharusnya untuk bekal ibadah haji mereka berikan kepada janda dan anak-anaknya untuk membeli bahan makanan dan memakan makanan yang lebih layak. Dan berkat itulah Sa'id tidak jadi menunaikan ibadah haji. Namun ternyata Allah berkata lain. Walaupun Sa'id bin Khawfah tidak jadi menunaikan ibadah haji, namun Allah catat Sa'id sebagai seorang haji mabrur, karena berkat niatnya yang sungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah haji. Namun berkat kebaikan hatinya pula yang menolong orang lain yang dalam kesusahan,
seorang janda dan anak yatimnya, maka Allah terima niat baik dari Sa'id bin Khufah ini. Anak-anakku, dari kisah ini kita belajar betapa pentingnya ibadah sosial, yaitu peduli kepada orang lain, terlebih tetangga di sekitar kita. Jika kita memang memiliki kelebihan dalam rezeki dan ada tetangga kita yang kesusahan, maka seharusnya, selayaknya lah kita membantu mereka. Dan berkat itulah insya Allah Allah meridhoi terhadap apa yang kita lakukan. Maka momen bulan Ramadan ini, berlomba-lombalah di dalam menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu saja anak-anakku kisah hari ini. Semoga menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan Allah meridhai terhadap apa yang kita lakukan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, dan salam semangat Ramadan untuk kalian semuanya.